Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas untuk soal kompetensi teknis ya, bagian pedagogi dan profesional, khususnya masalah kesulitan belajar, jenis-jenis paragraf dan daur hidup hewan. Ini sudah bagian kelima ya, untuk guru kelas SD. 11. Penyebab diskalkulia kecuali. Jadi tadi pada video sebelumnya kita telah bahas bahwa diskalkulia ini adalah ya kekurang pahaman anak terhadap materi atau konsep-konsep dasar matematika. Jadi kelemahan pada proses penglihatan, bermasalah dalam hal mengurut informasi, kesulitan mengingat kembali, kesulitan dalam menulis angka, atau trauma dalam pelajaran berhitung. Jadi dalam konsep ini anak-anak itu mengalami kesulitan disgrafia atau kesulitan dalam menulis angka sehingga terjadi kesulitan dalam diskalkulia. Jadi penyebab utamanya dulu harus segera diatasi, yaitu disgrafianya atau kesulitan peserta didik dalam menulis angka. Selanjutnya untuk nomor 12, yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung. Oke. Di sini jawabannya adalah A. Kita lihat dulu materinya, bahwa cara melatih diskalkulia itu pertama melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, tuangkan konsep matematika secara tertulis di atas kertas agar peserta didik mudah melihatnya secara konkret ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti melalui gambar. Jadi karena gambar ini mewakili 1000 kata. Jadi usahakan berbanyak menggunakan gambar. Dan keempat, praktikkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misal berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan lain sebagainya. Dari kita melihat cara melatih diskalkulia, kita bisa simpulkan bahwa cara yang dilakukan guru dari A, B, C, D ini yang pertama mungkin adalah menghubungkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, kalau menulis bersambung tidak mungkin, menulis huruf nggak mungkin, Anda bisa mengajak peserta bermain kata nggak mungkin, mencari gambar dan suasana balok. Oke, seperti itu ya. Jadi diskalkulia lebih tepatnya adalah A, menghubungkan materi dalam kehidupan sehari-hari atau matematika realistik, seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 13. Di sini kita dihadapkan pada sebuah paragraf ya yang agak panjang menurut saya. Jadi dalam paragraf ini dijelaskan bahwa tentang lomba tadi ya. Berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf apa? Paragraf kedua jenis paragraf apa? Kita harus pahami dulu sebelumnya apa itu paragraf narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Jadi dari contoh kita bisa lihat bahwa paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Jadi paragraf narasi itu menceritakan urutan kejadian. Jadi teman-teman harus pahami narasi adalah UK, urutan kejadian, NUK, narasi urutan kejadian. Eksposisi bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Biasanya berisi fakta-fakta. Jadi eksposisi adalah informasi ringkas berisi fakta-fakta ya. IRF ya, eksposisi adalah informasi yang secara ringkas berisi fakta-fakta. Deskripsi paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, dan peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Deskripsi ini jelas ya. Contoh kita menggambarkan kacamata, maka kita jelaskan kacamata secara terperinci sehingga si pembaca itu seakan-akan mampu melihat apa yang dia baca. Argumentasi itu paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Jadi argumen itu adalah pendapat. Persuasi itu adalah pemuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Jadi paragraf persuasi adalah si pembaca membujuk atau mengajak untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan yang disampaikan oleh penulis. Dan eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, bagaimana. Ada sebuah penjelasan mengenai proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya itu dapat terjadi. Jadi dijelaskan secara terperinci tentang suatu kejadian, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari teks tadi dapat kita simpulkan bahwa paragraf kedua itu menjelaskan tentang narasi. Apa tadi narasi? Narasi adalah NUK. Narasi itu menjelaskan urutan sebuah kejadian.
Semoga dapat dipahami dengan baik ya tentang konsep paragraf narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan eksplanasi. Selanjutnya, mengikuti lomba kebersihan. Nah, ini pelajaran Pancasila. Mengikuti lomba kebersihan kampung. Lomba kebersihan kampung adalah salah satu pengalaman Pancasila sila keberapa? Lomba kebersihan. Lomba kebersihan. Di sini jawabannya itu adalah kita bisa C atau paragraf ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa tidak keempat? Kenapa tidak pertama dan kedua? Keempat dan kelima. Karena di sini ikut menjaga kebersihan merupakan suatu bentuk persatuan dengan cara kerja bakti mewujudkan wujud kerjasama. Adapun pengalaman sila ketiga Pancasila yang lain adalah mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa bangga, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, penerimaan yang adil dan keadilan sosial, dan terakhir mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia. Jadi teman-teman bisa ya, karena jawaban biasanya pertanyaan hampir benar semua, maka teman-teman harus mencari kata kunci dari pertanyaan tersebut sehingga tidak terjebak dalam mencari jawaban yang paling benar. Selanjutnya nomor 15. Nah, ini untuk daftar pustaka. Daftar pustaka itu diawali dengan nama dan namanya terbalik. Ini namanya Dwi Suryani. Dwi Suryani nama dulu ya, namanya terbalik. Kalau saya Muhammad Amirullah, berarti Amirullah Muhammad diakhiri dengan titik. Setelah itu tahun 2021, setelah itu titik, setelah itu miring ya, huruf miring judulnya, diakhiri lagi dengan titik. Setelah itu nama kabupaten atau ya, contoh kabupatennya Bandung, provinsinya Bandung, Makassar, contoh begitu, atau mungkin apapun. Dan terakhir nama penerbitnya titik 2, jangan lupa titik 2 Makassar, contoh penerbitnya adalah contoh penerbitnya adalah Indonesia Publishing House, seperti itu, Indonesia Publishing House, dan diakhiri dengan titik. Di antara semua ini maka jawaban yang paling benar adalah B, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat urutannya nama yang terbalik, setelah itu tahun, setelah itu judulnya miring ya. Setelah itu nama daerahnya dan nama dia ya, nama daerah, dan diawali dengan titik 2 seperti ini dan diakhiri dengan nama pencetaknya. Nomor 16. Nah, metamorfosis. Metamorfosis adalah satu proses perkembangan biologi melibatkan perubahan penampilan fisik, kelahiran pendewasaan. Terdapat dua jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dikatakan metamorfosis jika perubahan bentuk awalnya berbeda, contohnya kupu-kupu dan sebagainya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna jika perubahan dialami mencolok. Ya, kira-kira menurut teman-teman ini adalah narasi. Ingat, narasi itu urutan kejadian, berarti bukan eksplanasi, menjelaskan mengapa dan bagaimana kejadian sosial, kejadian alam, kejadian pelajaran apapun dapat terjadi. Deskripsi berarti ini bukan, argumentasi juga bukan, pendapat, eksposisi juga tadi bukan. Maka lebih tepatnya jawabannya adalah eksplanasi, menceritakan mengapa dan bagaimana suatu terjadi dengan baik. Explanation. Oke, selanjutnya apa itu teks eksplanasi? Menerangkan apa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Ada unsur sebab akibat. Bisa ya dipahami dengan baik. Nomor 17. Nah, sekarang kita masuk ke daur hidupnya. Daur hidup katak yang benar adalah, biasanya katak dimulai dengan telur. Setelah itu kita bisa melihat ada apa? Betul, kecebong. Setelah itu kita lihat katak muda. Setelah itu katak muda baru katak dewasa. Jadi urutannya seperti ini ya, katak dewasa. Di antara ini yang paling benar itu adalah telur. Setelah telur kecebong, tidak ada kecebong ya. Maka jawaban yang tepat adalah D, daeng ya. Telur kecebong dulu, katak muda, katak dewasa, telur. Walaupun terbalik-balik, teman-teman paham konsepnya ya, bahwa telur, kecebong, katak muda, katak dewasa. Kita lanjut. Daur hidup lalat. Lalat itu dimulai dengan telur ya. Lalat itu dimulai dengan telur. Setelah itu dimulai dengan larva. Larva itu yang sering ada ulatnya ya di tempat sampah. Setelah itu dia baru menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu dia baru menjadi lalat dewasa. Saya ulangi urutannya: telur, larva, pupa atau kepompong, dan terakhir adalah dewasa. Lalat dewasa. Metamorfosis nyamuk. Ingat ya, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Semoga paham
dengan baik ini teman-teman nih. 19. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna karena perubahan bentuknya mulai dari telur sampai besar itu berbeda-beda. Seperti ya telur, setelah ke telur itu adalah ulat, beda ya, telur ulat, ulat menjadi kepompong, beda lagi bentuknya, dan terakhir kupu-kupu. Jadi bentuk awal ke bentuk-bentuk berikutnya mengalami perbedaan. Itulah metamorfosis sempurna. Jadi jawabannya adalah B, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Dan terakhir nomor 20, daur hidup semut. Semut itu dari kecil sampai besar adalah metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena sama saja bentuknya. Oke, metamorfosis tidak sempurna. Jadi kita bisa lihat semut itu dimulai daripada telur, setelah itu apa? Larva, telur, larva, setelah itu pupa, setelah itu imago. Saya ulangi, telur, larva, pupa, imago. Telur, larva, pupa, imago. Telur, larva, pupa. Pupa ini semacam kepompong tadi, baru semut dewasa atau imago. Jadi teman-teman semoga dipahami materi ini dengan baik, dan semoga teman-teman ini kelak dapat menjawab pertanyaan pedagogi dan profesional dengan tidak terburu-buru dan bisa menjawab dengan baik. Oke, terima kasih. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.